Film diawali dengan memperlihatkan kapal yang sedang dibajak oleh para perompak. Saat para perompak menyandera para awak kapal, tiba-tiba datang sang pahlawan yang menjadi tokoh utama sekaligus judul dalam film kali ini. Inilah Aquaman. Di sini diperlihatkan Aquaman yang membantai para perompak hingga tidak bersisa, diselingi beberapa scene yang menampilkan sisi kemanusiaannya. Dan flashback dari Aquaman 1 ketika dia bertemu dengan istrinya yang bernama Mera. Mereka akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Arthur Jr. Kemudian Aquaman yang bernama asli Arthur Curry menceritakan ketika dia dapat gelar Raja Atlantis, dia menghentikan adiknya yang bernama Orm. Dia berambisi menjadi Raja Atlantis dan menguasai daratan juga. Arthur yang tidak bisa terima itu menghentikan ambisi adiknya tersebut. Kemudian Arthur melanjutkan ceritanya. Ketika awal dia menjadi Raja Atlantis, dia sangat senang. Namun pada akhirnya menjadi raja sangatlah bosan. Seperti kerajaan-kerajaan di dunia daratan, kerajaan di bawah laut pun memiliki sistem pemerintahan yang mirip. Seperti adanya dewan kerajaan, penasihat kerajaan, dan lain-lain. Lanjut, Arthur yang bosan dengan rapat dewan dan perpolitikan yang membosankan tersebut, Arthur mempunyai cara agar kebosanan yang menimpanya sedikit berkurang, yaitu dengan cara... Ya, Arthur dengan adrenalin yang tinggi seringkali bertarung MMA di laut. Tak tanggung-tanggung yang menjadi lawannya adalah para monster laut. Dengan tampang yang sangar, Arthur sangat mencintai keluarganya, mau itu di laut ataupun di daratan. Kemudian di sela pembicaraannya dengan sang ayah, Arthur melihat anaknya dapat mengendalikan gelombang air yang ada pada akuarium, sehingga membuat para ikan-ikan tersebut pada mabok. Di Antartika kita diperlihatkan dengan tokoh yang akan menjadi antagonis di film kali ini. Orang ini bernama David Kane. Dia berambisi ingin menemukan Aquaman dan balas dendam atas kematian ayahnya. Siapa David Kane ini? Terus mengapa tujuannya balas dendam? Cerita awal mula permusuhan ini selengkapnya akan saya bahas di film sebelum Aquaman 2 ini. Jadi stay tune saja ya bro. Lanjut, di sisi lain masih di Antartika kita diperkenalkan dengan Dr. Shin. Beliau adalah seorang ilmuwan yang direkrut oleh David Kane. Saking ambisinya David sampai meminta seorang ilmuwan untuk mencari juga keberadaan kerajaan bawah laut tersebut. Singkat cerita, Dr. Shin tiba di tempat penelitiannya dan tiba-tiba karena kejadian tersebut, Dr. Shin dan anak buahnya harus jatuh ke dalam lubang es. Dan di dalam sana kita diperlihatkan sosok monster laut yang menyerang mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, anak buahnya harus meninggoy di koyak monster tersebut. Namun beruntung Dr. Shin selamat dan dapat bertahan hingga David sampai ke tempat tersebut. Lalu David dan anak buahnya serta Dr. Shin menjelajah tempat tersebut. Diperlihatkan saat mereka menjelajah, banyaknya peninggalan bekas kerajaan di bawah es yang dingin tersebut, hingga menandakan benar adanya kehidupan lain di bawah laut ini. Saat santai-santainya mereka menjelajah, tiba-tiba ketika mereka tak berdaya diserang monster laut itu, tak sengaja David mendengar bisikan dari entah siapa dan di mana. Dia melihat sebuah trisula patah yang ketika digabungkan, singkat cerita, mereka selamat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba David mempunyai kekuatan super power setelah dibisiki oleh iblis yang berada di trisula yang tadi David pegang. 5 bulan kemudian di Atlantis mengadakan rapat penting. Di dalam rapat tersebut, para dewan kerajaan membahas tentang adanya wabah yang membuat lautan menjadi tercemar karena ulah manusia di daratan. Singkat cerita, para dewan ingin memerangi daratan dengan seluruh pasukan laut. Namun Arthur menentangnya dan memilih diplomasi sebagai jalan keluar dan bekerja sama untuk menghilangkan wabah tersebut.
Karena menurut Arthur, manusia di daratan seperti itu karena mereka tidak tahu adanya kehidupan seperti kerajaan di dalam laut. Jika mereka makhluk laut tidak menampakkan diri ke daratan. Namun hasilnya, para dewan tidak setuju dengan tradisi leluhur mereka yang tidak mengizinkan upaya diplomasi tersebut. Berpindah ke suatu tempat di bawah Samudra Atlantik, di sana kita diperlihatkan Ken dan pasukannya bersiap untuk menyerang kerajaan Atlantis. Dengan kekuatan dari Trisula Iblis itu, Ken mampu mengetahui posisi Atlantis, serta mengetahui bagaimana caranya ke Atlantis menggunakan kapal selam yang diperbaiki sedemikian rupa. Dengan kekuatan dari Trisula Iblis itu, Ken mampu mengetahui posisi Atlantis, serta mengetahui bagaimana caranya ke Atlantis, menggunakan kapal selam yang diperbaiki sedemikian rupa dengan menggunakan bahan bakar khusus yang disebut orichalcum. Sekedar info, orichalcum bukan hanya sekedar bahan bakar. Menurut mitos, mineral tersebut adalah mineral berharga setelah emas. Namun seiring berjalannya waktu, mineral tersebut sangatlah berbahaya karena mengandung banyak gas yang mencemari lingkungan dan memberikan efek rumah kaca terhadap bumi yang kita tinggali ini. Singkat cerita, Ken dan anak buahnya menyerang Atlantis. Di saat peperangan tersebut, tidak ada satupun senjata yang bisa menyentuh kapal Ken dan anak buahnya. Itu berkat orichalcumnya tersebut. Dia tahu cara menahan serangan dari pasukan Atlantis, sehingga membuat kapalnya tidak bisa disentuh. Namun sebaliknya, para warga Atlantis kesusahan melawan Ken. Lanjut, pertarungan tidak bisa terelakkan. Merah habis-habisan bertarung menghentikan Ken dan pasukannya. Naas, Merah pun harus tersadarkan diri ketika Ken menembaknya sehingga membuat luka bakar di tubuhnya. Bertepatan dengan itu datanglah Arthur. Melihat kerajaannya diacak-acak, pasukannya banyak yang mati hingga istrinya terluka, emosi Arthur pun meningkat. Atlantis kacau balau. Para petinggi dewan mengadakan rapat. Atlantis kacau balau. Para petinggi dewan mengadakan rapat besar untuk membahas penyerangan yang telah terjadi. Hasil rapat tersebut, para dewan ingin menurunkan takhta Arthur sebagai raja karena Arthur dianggap tidak becus memimpin sebuah kerajaan. Arthur dicap jarang berada di kerajaan dan malah sering berada di daratan. Di sisi lain, Arthur mengadakan rapat rahasia dengan Raja Nereus, yaitu ayah mertuanya serta ibunya Ratu Atlana. Mereka membahas dan berfokus kepada penyerangan serta pertahanan apa tadi yang digunakan oleh Ken di kapalnya. Ratu Atlana pun memberikan informasi kalau yang tadi digunakan Ken adalah orichalcum. Apa orichalcum itu? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi tentang orichalcum, ya seperti itu. Terkuak sudah, itulah yang membuat banyak wabah dan penyakit di bawah laut, serta membuat suhu bumi menjadi naik akhir-akhir ini. Ini terjadi karena Ken yang membuat tempat penyampungan orichalcum dan sengaja menggunakannya dalam skala besar. Singkat cerita, setelah pembahasan yang begitu penting tadi, muncullah pertanyaan bagaimana menemukan Ken dan menghentikan untuk menggunakan orichalcum tersebut. Arthur tahu siapa yang dapat menemukan posisi keberadaan tempat Ken tersebut, yaitu Orm, adiknya yang dia penjara sendiri. Sontak ayah mertua dan ibunya itu kaget karena Orm adalah orang yang sangat berbahaya. Dia banyak melakukan aksi kejam demi ambisinya menjadi penguasa lautan. Arthur menginginkan Orm bisa membantunya, bukan tanpa alasan. Dia mengetahui Orm adalah orang yang terakhir yang berurusan dengan Ken, sehingga ada kemungkinan Orm dapat mengetahui rahasia yang selama ini direncanakan oleh Ken. Karena rencana Arthur sangat berbahaya dan dia sebagai raja tidak mau hanya diam saja. Singkat cerita, Arthur sembunyi-sembunyi untuk membebaskan adiknya tersebut. Dibantu ayah mertua dan ibunya dengan dibekali beberapa equipment dan baju yang tidak bisa terlihat, serta dibekali seekor gurita sebagai asistennya untuk membantu dia nanti. Singkat cerita, setelah melewati beberapa penjaga, Arthur berhasil memasuki penjara super ketat tersebut. Disinilah kita diperlihatkan Orm yang dianggap berbahaya untuk kerajaan air. Dia tampak kering, lusuh, dan hampir tak berdaya.
Singkat cerita, Arthur dapat membujuk Orm dan mengajaknya untuk membantu dirinya melawan Ken. Setelah melewati beberapa penjaga, akhirnya mereka dapat keluar dari penjara tersebut. Kemudian scene berpindah ke bawah laut. Di sana diperlihatkan Orm yang kembali pulih dan sudah mulai bisa diajak bicara dengan Arthur. Akan tetapi mereka masih saja berdebat dan belum memaafkan akan situasi masa lalu. Lalu Arthur bercerita tentang David Cain yang sebelumnya menyerang kerajaan laut. Sebagai pemimpin, Arthur ingin Orm membantunya mencari David Cain. Berpindah ke Cain, di sana kita diperlihatkan anak buahnya sedang berada di tempat kilang Orichalcum yang sebelumnya dibicarakan ibu Arthur, yaitu Ratu Atlana. Di sana Dr. Sin yang memang dasarnya orang baik berdebat dengan Ken yang sangat tidak setuju dengan tujuan balas dendamnya. Namun Ken memperingatkan agar dia diam saja, mengikuti kalau tidak mau nyawanya terancam. Kembali ke Arthur dan Orm, mereka tiba di suatu tempat dan bertemu dengan Kingfish. Dia adalah perantara dan informan untuk mengetahui tempat Ken ada di mana. Dengan sombongnya, Kingfish tidak mau memberikan informasi apapun tentang Ken. Dan alangkah tidak sopannya Kingfish ini terhadap Raja Atlantis. Dia malah menyuruh para anak buahnya untuk melawan Arthur dan Orm. Setelah melawan keroco-keroconya dengan mudah, Arthur menanyakan dengan cara mengintimidasi Kingfish. Dan pada akhirnya dia buka mulut tentang persembunyian Ken dan anak buahnya yang berada di sebuah gunung berapi yang tidak aktif di Pasifik Selatan. Tempat tersebut bernama Devil's Deep. Berpindah ke David Cain, di sana dia sedang berinteraksi dengan iblis yang ada pada dirinya. Sang iblis khawatir karena Arthur dan Orm akan segera menemukan mereka. Di sela-sela percakapan tersebut, tiba-tiba Dr. Sin datang sehingga lagi-lagi membuat Cain kesal. Tak membutuhkan waktu lama, Arthur dan Orm tiba di tempat yang diinfokan oleh Kingfish. Inilah Devil's Deep, gunung berapi yang tidak aktif yang dijadikan kilang Orichalcum oleh Ken, sehingga membuat pemanasan global makin parah dan laut makin menguap. Orichalcum ini benar-benar berbahaya karena mempengaruhi kehidupan dan keseimbangan alam. Itu dibuktikan ketika Arthur dan Orm melihat di hutan tersebut flora dan fauna yang ada tiba-tiba menjadi monster mengerikan dengan kondisi fisik yang tidak seharusnya berukuran besar. Di sini pun diperlihatkan keakraban mereka sebagai kakak dan adik yang mulai perlahan-lahan melupakan kejadian di masa lalunya. Orm yang sangat memusuhi daratan tidak mengenal apapun sekalipun makanan-makanannya. Sampai ketika Arthur menjahilinya. Berpindah kembali ke tempat Ken, di sana kembali diperlihatkan Dr. Sin yang lagi-lagi sangat membuat Ken jengkel. Dr. Sin tidak sengaja memegang senjata Trisula tersebut dan tiba-tiba Ken yang geram kepada Dr. Sin mengancam akan membunuhnya kali ini. Namun karena Ken masih membutuhkan kecerdasan Dr. Sin, dia melepaskannya untuk kali ini. Arthur dan Orm tiba di tempat persembunyiannya Ken. Di sana mereka berhasil menumbangkan beberapa penjaga. Di sana Dr. Sin meminta bantuan kepada Arthur dan Orm untuk melindunginya karena dia sangat takut dan sangat tidak setuju dengan tujuan balas dendam yang dilakukan Ken dengan menggunakan segala cara. Di saat Dr. Sin memberikan segala informasi tentang Ken tersebut, tiba-tiba muncullah Ken dengan beberapa pasukannya dan terjadi pertarungan hebat di tempat tersebut. Dua kakak adik ini harus saling bekerja sama untuk mengalahkan Ken dan anak buahnya yang sangat-sangat overpower.
Saat di sela-sela pergeludan tersebut, Ken yang melempar trisulanya kepada Orm dengan mudah menghindarinya. Namun ketika dia mencabut trisulanya dan memegangnya, Orm sedikit melihat bayangan tentang iblis tersebut dan Raja Atlantis yang dulu. Akan tetapi Ken dengan mudah menembak dadanya sampai terbakar hebat. Saat mereka terpojok dan kewalahan melawan Ken, beruntungnya mereka, datanglah bala bantuan dari pasukan Atlantis yang sebelumnya dikirimkan titik koordinat tempat tersebut lewat gurita yang dibawanya tadi. Lanjut, kini giliran Ken dan anak buahnya yang terpojok dengan serangan mendadak dari kerajaan Atlantis tersebut. Ken dan pasukannya berhasil kabur. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Arthur dan keluarganya berkumpul dan sedikit memulihkan tenaganya. Saat Orm bercerita, ketika dia memegang trisula tersebut, dia memberitahu kalau dia melihat ada kerajaan yang hilang. Sesuai dengan judul film kali ini. Entah dari mana informasi tersebut, tiba-tiba Orm dapat mengetahui rahasia di balik semua kejadian ini. Semua setelah memegang trisula sakti tersebut. Kerajaan yang hilang itu bernama Necrus. Di sana diceritakan kalau pemimpin kerajaan tersebut bernama Kordax. Ya, akhirnya terungkap siapa iblis yang bersemayam di trisula yang membuat Ken mempunyai kekuatan besar. Kordax adalah adik dari Raja Atlantis yang bernama Atlan. Raja Atlan adalah leluhurnya Arthur dan Orm. Di sana diceritakan bahwa Atlan meminta agar Kordax berhenti menggunakan orichalcum karena dapat membuat daratan dan lautan menjadi tercemar. Akan tetapi, karena ketamakan dan ambisnya menguasai dunia, Kordax malah memusuhi Atlan dan sekaligus menggunakan sihir hitam untuk melawan kakaknya sendiri. Dengan menggunakan trisula tersebut, Kordax membuat dirinya dan rakyatnya menjadi monster yang mengerikan. Di sana diperlihatkan kalau Atlan dan Kordax berperang, namun Kordax harus kalah oleh kakaknya sendiri. Kemudian Atlan memenjarakan dia beserta seluruh kerajaan Necrus dengan segala mantra yang dibuat dengan darah kakaknya sendiri. Itulah sekelumit cerita tentang villain yang sesungguhnya dari film kali ini. Sehingga dengan kemenangan Raja Atlan, kerajaan Necrus dan Kordax dihilangkan dari sejarah agar kekuatan gelapnya lenyap dari muka bumi. Begitu kata Mamang Orm. Sehingga menurut akal sekali rencana Ken untuk membunuh Arthur bukan semata-mata dibuat begitu saja oleh Kordax. Namun Kordax ingin dirinya bebas dan bisa kembali menguasai dunia dengan menggunakan tumbal dari darah keturunan Atlan itu sendiri. Lalu tiba-tiba mereka semua ingat kalau Ken pasti menuju ke anak Arthur, yaitu Arthur Junior, untuk membunuhnya dan mengambil darah dari anak tersebut. Yap, benar saja dugaan mereka. Ken mendatangi rumah Arthur di daratan dan mengambil sang anak untuk dijadikan tumbal. Alangkah menyesalnya Arthur karena mereka telat untuk menyelamatkan anak dan ayahnya. Berpindah ke kapal Ken, di sana Dr. Sin yang berkhianat dan ingin bebas dari Ken mengirimkan titik koordinat mereka kepada Arthur, sehingga tanpa berlama-lama Arthur dan pasukannya bersiap mendatangi titik koordinat tersebut. Di kapal pasukan Atlantis, Nereus yang masih belum mempercayai Orm sepenuhnya, dia hanya memberikan senjata berupa kapak saja. Singkat cerita, Arthur dan pasukannya berhasil ke titik koordinat yang dikirimkan Dr. Sin. Di sana, dengan strategi yang dibuat Arthur untuk melawan gelombang ultrasonik yang menjadi kelemahan makhluk laut sebelumnya, tiba-tiba dia memerintahkan banyak paus untuk membalikan gelombang ultrasonik tersebut, sehingga membuat kapal dan beberapa pasukan Ken meninggoy. Berpindah ke Ken dan Dr. Sin yang membawa Arthur Junior yang telah lebih dulu sampai di Necrus. Menggunakan kapal yang lebih kecil, di sana kita diperlihatkan tempat sekaligus singgahsana yang disegel sebelumnya oleh Atlan. Di waktu yang sama, Arthur dan pasukannya tiba di gerbang Necrus. Meskipun mereka harus melawan beberapa pasukan Kordax, mereka berhasil mengalahkannya.
Di sisi lain, Ken yang sudah berada di tempat Kordax, di sana dia siap-siap untuk menumbalkan Arthur Junior kepada Kordax. Namun Dr. Sien yang sudah mengkhianatinya malah menukar tasnya dengan bom, sehingga dapat sedikit mengulur waktu. Tapi percuma saja, Ken yang sangat ambisius dan overpower dapat mengambilnya dengan mudah. Di saat dia mau menusukkan belati ke Junior, datanglah Arthur dan terjadilah pertarungan hebat di antara keduanya. Ya, alangkah mengerikannya Trisula tersebut. Orm tiba-tiba kerasukan jiwa Kordax setelah menahan Trisula tersebut agar tidak mengenai Mera dan Junior. Lalu Ken yang mencoba melawan Arthur, dia tidak sadar dia tidak memiliki kekuatan Kordax lagi, sehingga membuatnya lemah dan membuat dia mudah dikalahkan oleh Arthur. Namun alangkah sulit cobaan yang diberikan sutradara kepada Arthur. Di sana dia harus melawan adiknya yang sudah kerasukan Kordax. Ya, akhirnya Kordax bebas. Dengan menggunakan darah Arthur, Kordax keluar dari kutukannya. Di saat-saat Trisula tersebut akan dilepaskan dari Orm, terlihat beberapa flashback dari film Aquaman pertama. Jika kalian suka dengan alur cerita Aquaman ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Kembali lagi ke ceritanya, di sini akhirnya Orm sadar dari bisikan iblis dan melepas Trisula tersebut. Naas bagi Kordax, baru saja masuk lobby, sudah harus knockdown lagi. Dia ditembak oleh Arthur. Akhirnya setelah peristiwa besar tersebut berhasil dibereskan dan menguak beberapa fakta tentang rahasia lautan yang di dalamnya ternyata masih ada rahasia lagi, pada akhirnya Arthur dan Orm berdamai sepenuhnya. Dan Arthur memberikan keringanan pada hukuman Orm, berupa Orm bisa bebas namun untuk hidup di darat saja. Karena kalau para dewan tahu Orm dibebaskan dari penjaranya, mungkin Arthur akan diturunkan dari tahtanya. Mungkin ya. A few moments later. Singkat cerita, akhirnya kerajaan Atlantis menampakkan diri ke daratan dan meminta perdamaian serta mengingatkan orang-orang di daratan agar tidak merusak lautan. Karena sejatinya bumi ini yang hidup bukan manusia daratan saja. Berita tersebut menjadi headline di beberapa stasiun TV di seluruh dunia. Di sana Arthur berpidato di hadapan seluruh manusia daratan, dan dengan keseriusannya makhluk laut akan memberikan teknologi dan ilmu pengetahuan makhluk laut kepada manusia di daratan. Karena menurut Arthur, makhluk daratan dan lautan sama mempunyai tujuan dan aspirasi yang kurang lebih satu tujuan ya, untuk memajukan bumi. Ikan hiu makan tomat, siu tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aquaman. Huh? Salatu